Dengan lebih dari 7,7 juta spesies di planet ini, hewan adalah salah satu makhluk hidup yang keberadaannya menyelimuti hampir seluruh bagian dari bumi. Hal tersebut membuat kita sebagai manusia masih belum mengetahui perilaku serta fakta unik dari hewan yang ada. Karena selain banyaknya jumlah dari mereka, untuk bisa meneliti suatu hewan membutuhkan waktu yang gak sebentar. Tapi bagaimana kalau Mr. Angka ngasih tahu beberapa fakta unik tentang hewan yang mungkin belum kamu ketahui? Kalau mau tahu lebih lanjut, simak video berikut ini ya. Inilah fakta unik seputar hewan yang jarang diketahui orang banyak. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Pertarungan antar biawak. Dalam dunia hewan, pertarungan adalah segalanya, di mana pertarungan akan menentukan daerah kekuasaan, cara untuk mencari pasangan, menunjukkan siapa yang lebih dominan, dan menunjukkan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Cara hewan untuk bertarung juga bermacam-macam, misalnya kawanan singa yang akan menerkam dan mengaum ketika berkelahi, kerbau yang akan menabarkan kepalanya ke kerbau lainnya, ular yang akan menggigit dan melilit sesama ular, atau biawak yang akan berkelahi dengan cara berdiri seperti orang berpelukan. Nah, khusus untuk biawak, cara hewan ini ketika berkelahi memang terbilang unik dan beda daripada yang lainnya. Karena ketika biawak berkembang biak dengan bertelur sebelum mengawini betinanya, biawak jantan biasanya akan berkelahi terlebih dahulu untuk memperlihatkan siapa yang berkuasa. Tapi bukan dengan cara saling gigit atau saling terkam. Ketika biawak berkelahi, justru mereka mirip seperti orang yang berpelukan, dengan kedua kaki mereka yang digunakan untuk berdiri dan kaki yang lainnya digunakan untuk saling pukul ataupun saling dorong-mendorong. Satu-satunya mamalia yang tidak bisa melompat. Dari sekian banyak hewan mamalia yang ada, tahukah kamu jika ada salah satu di antara mereka yang sama sekali tidak bisa melompat? Coba tebak guys, kira-kira hewan apa itu? Apakah paus, keledai, tapir, beruang, babi, gajah, atau justru panda? Jawabannya sendiri adalah hewan bernama gajah. Mungkin sebagian dari kalian ada yang benar jawabannya kan? Nah, selain memiliki tubuh yang berukuran jumbo, telinga yang lebar, gading sepanjang 3 meter, dan memelihara daratan yang paling besar dalam kelompoknya, gajah memang terkenal memiliki bobot yang berat. Berat maksimal tubuh gajah dikatakan bisa mencapai 7.000 kg atau setara dengan 7 ton. Hal ini bukanlah satu-satunya alasan mengapa gajah tidak bisa melompat guys. Gajah tidak bisa melompat karena mereka tidak perlu melakukan hal tersebut. Berbeda dengan hewan mamalia lainnya seperti kanguru, monyet, dan katak, gajah tidak memerlukan lompatan untuk menghindari dirinya dari predator. Hewan tersebut dapat mengandalkan dirinya dengan mengandalkan ukuran tubuh atau bergantung pada kelompoknya. Faktor lainnya kenapa gajah tidak bisa melompat terdapat pada rangka di tubuh gajah sendiri. Karena susunan tulang di kaki gajah semuanya mengarah ke bawah. Hal itulah yang membuat struktur di dalamnya tidak memiliki daya pegas, seperti yang dimiliki mamalia lainnya untuk mendorong tubuhnya ketika melompat. Cula pada badak terbuat dari rambut. Pernah dengar kan guys kata-kata seperti badak bercula satu, bukannya badak bertanduk satu? Terus apa yang membedakan cula dan tanduk? Kenapa nggak disebut badak bertanduk satu? Kan cula dan tanduk merupakan bagian tubuh hewan yang tumbuh menonjol di atas bagian kepala, dan keduanya memiliki bentuk yang tajam. Nah, disebut cula jika bagian tubuh yang menonjol itu tidak tumbuh berdampingan, tapi berurutan dari depan ke belakang. Sedangkan disebut tanduk ketika bagian tonjolan itu tumbuh berdampingan di kanan dan kiri kepala binatang tersebut. Contohnya badak yang memiliki cula, serta sapi memiliki tanduk. Kedua binatang ini sama-sama memiliki tonjolan di kepala mereka, tapi karena badak hanya memiliki satu tonjolan dan letaknya tidak berdampingan, maka disebut dengan cula. Ngomongin tentang cula pada badak juga, tahu nggak kamu kalau ternyata cula badak terbuat dari rambut? Dikatakan demikian karena rambut sendiri terbuat dari zat bernama keratin, di mana cula pada badak terbuat dari keratin juga guys. Beda halnya dengan tanduk yang terbuat dari tulang. Cula badak terbuat dari lapisan keratin yang berkumpul menjadi satu dan berukuran sangat besar. Hewan dengan waktu hibernasi terlama.
Hibernasi adalah proses di mana suatu hewan akan menekan metabolisme tubuh untuk menghemat energi dan bertahan hidup selama musim dingin ketika makanan langka. Hibernasi juga bisa terjadi pada hewan yang harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang sekiranya membahayakan bagi mereka. Contohnya pada seekor siput. Karena siput adalah salah satu hewan yang hidupnya sangat bergantung pada kelembaban lingkungannya. Jika mereka kekurangan cairan atau tidak basah, maka mereka akan mati. Hal tersebut membuat siput harus tidur atau berhibernasi untuk mengembangkan mekanisme kelangsungan hidupnya yang bertujuan untuk mempertahankan kelembapan di tubuh mereka. Nah, oleh karena itu, untuk bisa bertahan hidup, siput juga bisa melakukan hibernasi guys. Dan tahu nggak kalian berapa lama siput menghabiskan waktu untuk berhibernasi? Jika pada umumnya hibernasi memakan waktu beberapa hari hingga setengah tahun seperti beruang di Alaska, siput gurun dapat melakukan hibernasi selama 3 tahun lamanya. Itu karena siput gurun memiliki berbagai kemampuan yang telah dikembangkan untuk menjaga kelembaban tubuh mereka. Anak anjing jantan akan mengalah ketika bermain. Ada fakta menarik nih guys, yang membuktikan gak cuma manusia saja yang akan mengalah ketika berhadapan dengan wanita. Sebuah penelitian tentang perilaku hewan menyebutkan, anjing jantan akan bermain lebih lembut kepada anak anjing betina. Mereka sengaja mengalah walaupun memiliki keunggulan dalam berbagai macam aspek, sehingga nantinya anjing betina itu mau diajak bermain lagi oleh si pejantan. Tapi hal tersebut nggak berlaku jika si pejantan bermain dengan anak anjing jantan lainnya. Justru mereka akan berkompetisi satu sama lain dan tidak mengenal kata ampun. Ubur-ubur adalah makhluk abadi. Tidak memiliki otak, tidak punya jantung, tapi kok bisa ya ubur-ubur disebut sebagai makhluk abadi? Nah, ubur-ubur yang dimaksud ialah spesies Turritopsis dohrnii, ubur-ubur berukuran 4-5 mm yang berasal dari lautan Karibia. Sebenarnya jika dimakan oleh makhluk berukuran besar, ubur-ubur ini pasti akan mati juga guys. Tapi yang membedakannya, jika hanya terluka berat atau tidak diserang pemangsa, ubur-ubur jenis ini akan menjadi makhluk abadi. Hal tersebut karena ubur-ubur Turritopsis dohrnii mampu meregenerasi sel-sel tubuhnya secara terus-menerus, beda dengan ubur-ubur lainnya yang akan mati setelah bereproduksi. Nah, proses itu dikenal dengan nama transdiferensiasi, di mana setelah dewasa dan kawin, ubur-ubur ini dapat memutar ulang siklus biologisnya, meregenerasi seluruh sel tubuhnya dan menjadi muda kembali. Nah, itu dia fakta unik seputar hewan yang jarang diketahui orang banyak. Gimana menurutmu videonya guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu.